Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Oza dari BEM Visip UNS. Jadi di sini itu kita mau melaksanakan proker dari Kementerian Sosial ya, dan akan melakukan podcast dengan tema untuk kamu yang sering meragukan diri, be proud of who you are. Nah, jadi dalam podcast dan diskusi kita hari ini, kita mendatangkan seorang psikolog, seorang ahli gitu ya Kak, dari ruang cerita, namanya Mbak Sari gitu. Kita sapa dulu nih sama-sama Mbak Sari. Halo Mbak Sari. Oke, halo Zah. Halo. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Saya sendiri baik. Kak, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, Oke. Alhamdulillah saya juga baik di sini. Oke, jadi eh, bisa Iya. langsung lanjut ke materi dan pembahasan kita hari ini aja, Kak. Oke, Sebentar, saya ya. screen dulu ya. Jadi kita akan ya, jadi kita seperti yang sudah ada di screen, kita hari ini akan membahas tentang apa ya? Untuk teman-teman yang sering meragukan diri. Jadi sering banget kan dari kita nih yang sering merasa ragu dengan diri kita. Jadi cobalah untuk merasa bangga dengan diri kita. Be proud of who you are. Ini gimana? Langsung mulai atau bagaimana? Ya, boleh langsung dimulai, Kak. Jadi, untuk kamu yang sering meragukan diri, be proud of who you are. Di sini teman-teman pasti banyak ya yang sering merasa enggan, merasa malu atau males yang sangat ketika diminta oleh teman-temannya untuk kumpul bareng, misalnya reuni sekolah, atau kadang misalnya kita diminta, bisa kalau bulan puasa tuh diajak untuk buka puasa bareng. Nah, kumpul-kumpul keluarga. Kadang tuh kita serasa, males gitu. Karena kita merasa bahwa nanti ketika kita datang akan ada banyak pertanyaan yang kita sendiri nggak tahu jawabannya. Misalnya lagi Mhm. kumpul keluarga, terus ketemu orang-orang yang pertanyaannya, pasangannya mana? Kan? Kok datangnya sendirian aja sih? Si ini sekarang kuliah di kampus ini loh. Kamu katanya mau kuliah di situ juga, kok malah nggak ke sana kan gitu. Terus Mhm. kok kamu belum lulus-lulus sih? Itu aja udah lulus. Nah, itu kan kadang pertanyaan-pertanyaan itu bikin kita sendiri ngerasa, aduh, gitu. Padahal kita sendiri tuh nggak tahu gimana ya jawab pertanyaan itu. Akhirnya tuh banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang datang dari luar tentang diri kita ini kadang bikin kita justru jadi punya pikiran negatif sama diri. Akhirnya kita cenderung jadi meragukan diri kita. Kita jadi bertanya-tanya nih, muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala. Iya ya, kenapa ya kok aku nggak bisa masuk ke kampus itu? Kan? Iya ya, kenapa kok aku belum lulus-lulus? Kenapa ya kok aku nggak punya pasangan? Kenapa kok aku kayak gini? Itu kan biasanya sering muncul kayak gitu ya enggak? Karena apa yang kita dengar dari luar? Ini bisa next slide? Oke. Nah, itu jadi apa yang datang dari luar itu terkadang membuat kita tuh jadi meragukan diri kita sendiri. Dan akhirnya rasa ragu yang ada dari kita diri kita itu tuh muncul umumnya karena ada rasa tidak aman itu tadi. Jadi kadang kita juga sering melihat orang lain yang enggak awalnya kita mungkin punya keinginan nih untuk jadi seperti mereka nih. Awalnya, aduh, si ini keren deh, kayaknya keren deh di usia segini dia sudah jadi usaha sambil ya. Lalu kita punya keinginan kayak mereka nih. Tapi ketika kita sadar bahwa ternyata kita nggak bisa atau belum bisa nih jadi seperti mereka, kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau, tadinya kita menargetkan kita harus bisa jadi lebih baik nih dari dia. Seringkali akhirnya kita jadi rendah diri. Akhirnya kita kecewa, kita terluka, kita merasa, ah, aku nggak ada apa-apanya nih. Aku kok nggak bisa kayak dia, aku kok gini-gini aja. Gitu. Jadi kita kemudian akhirnya jadi menyalahkan diri kita sendiri.
kita jadi semakin ragu dengan kemampuan diri kita. Oh, dia bisa sih masuk UGM, sementara aku nggak bisa. Misalnya kayak gitu. Kok dia bisa lulus dengan nilainya sempurna, sementara aku tidak bisa. Itu yang seperti itu kemudian membuat kita akhirnya meragukan kemampuan diri kita sendiri. Dari yang seharusnya kita merasa bangga nih dengan diri kita, jadi malah kita meragukan diri kita sendiri. Dari yang seharusnya self-love, jadi self-doubt. Jadi kita ragu sama diri kita. Padahal kita itu wajib sekali mencintai diri kita dulu nih. Sebelum kita menuntut untuk dicintai sama diri. Next slide. Jadi yang seharusnya kita bangga pada diri kita sendiri, kemudian kita jadi meragukan diri kita sendiri. Yes. Nah, padahal kita itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita wajib sekali mencintai diri kita dulu sebelum kita menuntut untuk dicintai. Wah, kenapa? Kok kita harus mencintai diri kita dulu? Karena mau dimanapun kita dicintai oleh orang lain, kita tetap tidak merasa dicintai kalau kita belum menerima diri kita secara kalau kita belum menerima diri kita secara utuh, kita nggak akan mungkin bisa merasa dicintai oleh orang lain. Jadi kuncinya adalah di diri kita sebenarnya. Cintai dulu diri kita, baru kita mulai bisa menerima cinta dari orang lain. Baru kita bisa nih yakin bahwa ternyata orang ini tidak merendahkan saya, kok ternyata dia juga bangga pada kemampuan saya gitu. Jadi kan kita tidak merasa direndahkan, kita juga merasa dicintai. Dia juga menghargai saya. Oke, next. Oke. Jadi lalu gimana sih? Kenapa sih susah banget bagi kita untuk mencintai diri kita sendiri? Kenapa kira-kira? Yaitu tadi, karena kita ragu terhadap potensi yang kita miliki. Jadi nggak sedikit loh orang yang memang sudah mengenal potensinya, sudah tahu bahwa sebenarnya dia bisa kok melakukan hal itu. Sebenarnya dia punya potensi di bagian misalnya dia jago menggambar kok sebenarnya. Tapi kemudian jadi terhambat karena dia ragu. Sebenarnya gambar saya ini karena saya berbakat ini cukup bagus, atau sebenarnya cuma sebatas saya suka aja sih. Gitu. Jadi kita ragu-ragu, kayaknya gambarku kok nggak sebagus itu, apalagi begitu melihat gambar orang lain. Dan akhirnya kita jadi ragu sama diri kita, akhirnya potensi kita jadi mati nih. Gitu. Atau kita juga merasa insecure, kita tidak percaya diri. Jadi karena kita melihat orang lain yang lebih baik, mulai deh kita merasa nggak aman. Akhirnya muncul rasa cemburu ketika melihat orang yang baik. Kita berpikir, aku harus kayak gitu. Kan? Akhirnya seperti yang tadi dikatakan, karena kita berpikir seperti itu, akhirnya jadi nggak self-love. Gitu. Oke, next. Selanjutnya. Nah, makanya supaya kita bisa jatuh cinta nih sama diri kita sendiri, kita kenalan dulu nih sama self-love. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu sama self-love. Kalau menurut Kosabas, self-love itu mencintai diri. Mencintai diri itu kondisi ketika kita dapat menghargai diri kita sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologi. Bahasa mudahnya, self-love itu menerima dan menghargai semua hal yang terkait dengan diri kita. Baik fisik, pikiran, hati, tapi
bukan berarti kita memenuhi diri kita dengan semua keinginan kita ya. Jadi self love itu mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri kita dengan baik apa adanya. Jadi uh, teman-teman harus ingat bahwa self love ini berbeda banget dengan selfish. Bisa slide selanjutnya. Nah, jadi self love ini berbeda sekali dengan selfish karena um, memang banyak sekali orang yang mengaitkan self love itu dengan selfish. Banyak banget kamu egois gitu kan yang dikit-dikit. Kalau misalnya kita bilang untuk diri kita sendiri, kemudian kita dikatakan egois. Gitu. Nah, itu banyak sekali. Misalnya, waktu kita diajak kumpul sama teman-teman, katanya misalnya nih syukuran kucingnya si A habis lahiran, misalnya. Gitu. Kemudian kita diajak kumpul nih sama teman. Kita menolak dengan baik. Karena memang kita sedang sangat lelah. Kita memang sedang sangat butuh untuk beristirahat, misalnya. Kita menolak. Kemudian malah dikatain, egois nih, masa diajak nongkrong bentaran aja enggak. Kayak gitu kan sering banget kita temui orang mencap self love itu sebagai selfish. Padahal tolonglah gitu kan. Egois itu ketika apa yang kita lakukan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain sama sekali. Gitu. Hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan diri kita aja. Jadi uh, di sini kita tuh berusaha untuk mengerti limitasi kita. Kita tahu bahwa memang saat ini nih tubuh kita ini udah ngasih alarm nih. Tubuh kita udah ngasih alarm buat istirahat. Jadi mohon maaf banget karena tidak bisa ikut serta kan gitu kan. Nah, apakah ini merugikan orang lain? Kan enggak. Jadi beda banget ya antara si self love sama si selfish. Kalau selfish itu kan kita hanya memikirkan keuntungan kita. Tapi kalau si self love ini self love yang benar itu bukan egois. Jadi lebih ke bagaimana kita mengembangkan diri kita supaya kita bisa berkontribusi positif terhadap orang lain. Jadi kita percaya nih bahwa diri kita sendiri bisa memberikan dampak baik untuk orang lain juga. Gitu. Makanya self love sama selfish ini berbeda banget. Gitu. Jadi you cannot truly love another until you know how to love yourself. Jadi kita nggak bisa benar-benar mencintai orang lain sampai kita tahu bagaimana kita mencintai. Gimana, setuju? Kita lanjut selanjutnya. Nah, gimana sih caranya jatuh cinta sama diri kita sendiri? Gimana nih caranya jatuh cinta sama diri sendiri? Kan kalau jatuh cinta sama orang lain itu kayaknya adalah yang jatuh cinta pada pandangan pertama, atau tertarik karena memang cerdas pintar. Nah, gimana? Kita sudah pernah mencoba belum untuk mencintai diri kita, untuk jatuh cinta sama diri kita? Gimana sih caranya? Pertama, kenali. Gak mungkin kan kita bisa jatuh cinta sama orang lain kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu seperti apa orang itu. Jadi pertama kita kenali dulu. Walaupun itu diri kita sendiri, saya yakin tidak banyak dari teman-teman di sini yang benar-benar mengenali diri. Ya nggak? Pasti di sini tidak banyak yang sering bertanya, sering mengajak bicara dirinya, menanyakan tentang apa sih sebenarnya yang kita sukai, apa sih sebenarnya yang tidak kita sukai, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Coba tanya sama diri kita seperti itu. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih mimpi terbesar kita. Nah, itu sudah coba ajak ngobrol dulu dirinya. Kenali lagi diri kita lebih dekat, karena gimana kita bisa jatuh cinta kan kalau kita nggak kenal. Nah, jadi kita mesti kenalan dulu sama diri kita. Setelah kita kenalan,
dan kita terima diri kita. Jadi kenali dan terima. Karena memang langkah awal untuk mencintai diri sendiri itu adalah mengenal diri kita sendiri dan berdamai dengan kondisi. Jadi setelah kita mengenal diri kita harus belajar untuk menerima apapun nih kelebihan kita, apapun kekurangan yang ada pada diri kita harus belajar untuk menerima. Kemudian setelah kita kenal dan terima diri kita harus belajar berempati pada diri kita. Maksudnya, coba deh untuk lebih peka dengan perasaan yang kita miliki. Coba untuk nilai lagi nih. Coba untuk lebih peka sama perasaan yang kita miliki. Oh ya, apa? Nih. Karena kalau kita tahu kapan kita sedih, kapan kita tidak nyaman, kapan kita merasa butuh beristirahat, nah itu kita tidak akan bisa cinta lah sama diri kita. Jadi coba kapanpun ketika kita merasa tidak nyaman, coba mundur sejenak, duduk, tarik nafas sebentar, kemudian setelah kita rileks, coba bicara sama diri kita, tenangkan diri kita. Jadi ibaratnya kayak misalnya, coba kita bayangkan kita lagi ngobrol nih sama orang lain yang lagi sedih, yang lagi punya masalah, tapi itu diri kita. Biasanya kan kita hadir nih untuk menenangkan, misalnya ada teman kita lagi sedih, coba kita tenangkan, tenang, gak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa melalui ini semua. Gitu. Nah, lakukan itu pada diri kita sendiri. Jika kita merasa tidak nyaman, masa kita bisa nenangin teman yang sedang tidak nyaman, teman kita yang nah, setting boundaries. Jadi setelah kita tahu nih bagaimana diri kita, apa yang membuat kita tidak nyaman, apa yang membuat kita nyaman, ya sudah kita mulai untuk batasan-batasannya. Buat batasan-batasan seperti sampai kapan sih aku harus selalu mengiyakan ajakan yang baik? Kapan kira-kira aku bisa menolaknya? Kapan aku butuh istirahat? Aku harus tetap melanjutkan aktivitasku. Kapan aku harus berhenti sejenak untuk beristirahat? Nah, kita harus tahu batasan-batasan itu, gitu. Jadi kita tetapkan batasan-batasan. Coba kita belajar untuk mengenali limit-limit kita nih. Kita kenali limit-limit kita. Oh, bahwa aku nih ketika sedang sedih, aku butuh waktu untuk sendiri. Aku tidak ingin anggap aja selama 1 kali 24 jam. Misalnya seperti itu. Nah, kita punya batasan-batasan kita sendiri. Setelah kita menetapkan dan mengenali limit kita tetapkan limit kita harus menjalankan itu. Terima itu bahwa ini Oke, yang selanjutnya, yang keempat, bentuklah self-love routine. Nah, ini yang jarang banget nih dilakukan nih, pasti. Jadi, benar banget bahwa mencintai diri sendiri itu ada ritualnya. Jadi, kita nggak bisa cuma mengandalkan bahwa aku pengen me time nih hari ini sambil nonton drama Korea. Nah, itu kita lakukan kadang-kadang, tapi tidak kita lakukan secara rutin. Coba kita bentuk rutinitasnya. Misalnya, kita ciptakan nih ritual yang benar-benar kita sukai, ritual yang benar-benar bisa kita nikmati setiap prosesnya saat kita sedang melakukan itu. Itu senang sekali kalau makan Indomie pakai telur
pedes-pedes asem. Jadi me time saya benar-benar itu. Jadi saya melakukan itu, saya nggak mau bikin Indomie itu saat anak-anak saya masih melakukan aktivitas, itu saya benar-benar tidak mau. Jadi saya benar-benar menciptakan ritual saya itu, saya lakukan saat anak-anak sudah tidur, saya melakukan ritual itu misalnya seminggu sekali. Gitu. Jadi saya makan Indomie dengan tenang, menurut saya itu me time. Jadi, atau berbicara dengan orang banyak misalnya, berbicara dengan teman terdekat. Nah, itu menurut saya adalah ritual saya. Dan itu saya lakukan misalnya seminggu sekali. Seperti itu kita ciptakan ritualnya. Ciptakan ritual yang benar-benar kita sukai dan kita nikmati setiap prosesnya saat kita sedang melakukan. Misalnya coba matikan TV nih, coba untuk matikan TV, coba menjauh dari sosial media selama 15 menit aja dalam satu hari. Untuk fokus ke time kita. Gitu. Jadi fokus ke hal itu, nikmati hal itu. Dengan berbagai ritual yang kita sukai, apapun itu terserah. Misalnya kalau yang misalnya suka maskeran, itu kan sambil rebahan, maskeran, itu bisa buat kita merasa lebih baik, ya lakukan itu. Atau misalnya kita pijat kaki kita sambil kita berterima kasih karena dia sudah menopang tubuh kita, udah mengantarkan kita ke tempat yang memang kita tuju. Nah, itu sambil kita tahu, bisa juga misalnya kita dengan melakukan butterfly hug. Coba ada slide yang butterfly hug. Setelah ini apa ya slide-nya ya? Nah ya, nih jadi yang butterfly hug ini, coba teman-teman di sini bisa dicoba. Bisa dicoba di sini, silangkan kedua tangannya di dada. Begini. Kemudian ditepuk sambil merem, ditepuk kedua tangannya perlahan seperti sedang mengepakkan sayap. Pelan-pelan, nggak cepet-cepet. Oke. Dikepakkan pelan-pelan gitu. Kita lakukan sambil menarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dari hidungmu, hembuskan pelan-pelan dari mulut. Nah, lakukan terus berulang kali sampai tubuh dan pikiran kita tuh merasa rileks. Itu rasanya tuh kayak kita sedang dirangkul oleh orang lain. Sedang ditenangkan. Nah, itu bisa kita lakukan rutin. Misalnya saat kita merasa tidak nyaman, kita rutin melakukan itu. Itu bisa teman-teman lakukan. Gitu. Itu bisa sangat membantu kecemasan teman-teman juga. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sering merasa cemas atau tidak nyaman dengan segala sesuatu. Atau saat kita mendapatkan keberhasilan, coba untuk rayakan keberhasilan kita. Walaupun itu cuma kesuksesan kecil. Karena cara ini bisa membuat kita merasa apa ya? Merasa lebih berharga, merasa termotivasi. Seperti itu. Jadi ada kalanya memang kita meragukan diri kita. Ada kalanya juga kita menyayangi diri kita. Jadi proses mencintai diri sendiri ini, apa yang sudah saya jelaskan tadi, proses ini proses yang terus berlangsung. Jadi tidak serta-merta kita akan selalu ada di fase self love banget lah gitu. Pasti akan ada masa di mana kita merasa sedang rendah diri, meragukan diri kita. Jadi tenang aja, karena proses ini bukan sesuatu yang begitu kita melakukan ini, kita langsung jadi expert di bagian di bidang self love gitu. Nggak, kita harus perlahan bisa mencintai diri kita. Jadi kita harus terus bersabar untuk terus belajar untuk mencintai diri kita. Jadi terus belajar gitu. Mungkin gitu Mas Olga. Oke, berarti cukup sampai di situ dulu ya materi kali ini gitu, Mbak. Ini next slide berikutnya udah nggak ada lagi ya? Atau kita mau lanjut? Cuman closing kata-kata. Oh ya, oke, oke, oke. Ya, itu Oke, seperti yang sudah. Oke. oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, atas pembahasan yang seru banget nih. Jadi intinya ada di self love dan jangan insecure gitu ya, kayak. Iya benar. Oke, jadi tadi kita juga udah sempat buka Q&A di IG-nya BEM Visip UNS.
sebentar ya. Oke. Oke. Jadi, tadi kita sudah sempat buka kolom Q&A di IG-nya BMPSIP UNS dan muncul nih Kak beberapa pertanyaan-pertanyaan juga tentang gimana sih cara meningkatin kepercayaan diri. Oke, jadi kita bisa mulai ke pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi Oke. pertanyaannya nih, ada yang tanya nih, mau sekeras apapun nyoba, kenapa ya masih suka ngerasa I'm not good enough gitu. Jadi kayak mungkin seberapa keras pun dia mencoba, tapi Rasanya nggak ada cukup rasa yang terus kurang gitu ya. gitu ya. Iya, kayak rasanya itu nggak cukup gitu kak. Itu cara ngatasinnya kira-kira gimana gitu? Jadi uh, ini setiap orang seperti yang sudah saya sampaikan di akhir tadi, setiap orang pasti pernah ada di momen ketika kita merasa rendah diri, ketika kita merasa kurang percaya diri. Karena memang pada akhirnya akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Iya enggak? Nggak mungkin ketika kita misalnya kita sudah merasa, "Oh, aku sudah berusaha kuat tenagaku sebaik mungkin menurutku, tapi kok rasanya aku masih kalah sih, kok rasanya kayaknya masih gini-gini aja." Tapi biar bagaimanapun pada akhirnya memang akan selalu ada orang yang lebih dari kita, lebih baik dari kita, lebih tinggi dari kita, lebih hebat dari kita, itu pasti gitu. Tapi jangan sampai hal itu kemudian membuat kita terpuruk nih. Jadikan motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, tadi saya bilang bahwa proses ini adalah proses belajar. Ya kan? Proses belajar. Belajar itu kan terus-menerus berproses. Jadi walaupun misalnya kita terus berusaha, kenapa sih kok kayaknya merasa tidak cukup terus? Sesekali jangan lihat ke atas. Perjuangan kita yang memang apa ya, sedang sama-sama berjuang lah, nasibnya sama lah dengan di samping yang memang sama-sama sedang berjuang mengambil langkah itu, sedang berjuang sama-sama naik tangga baru. Orang lain yang nasibnya sama-sama. Dan lihat ke bawah, coba lihat ke bawah. Ada orang yang memang tidak seberuntung kita, atau misalnya memang ada orang yang sudah berjuta-juta kali berusaha, tapi dia justru malah semakin terpuruk. Kalau kita kan merasa kayaknya nggak cukup, ada orang yang ternyata setelah dia berusaha malah nasib dia malah jadi semakin buruk. Coba untuk lihat ke bawah dan syukuri itu bahwa memang uh, aku sudah berproses, aku sudah berjuang. Coba temukan, pasti ada hal kecil yang kita syukuri dari proses. Cari hal kecil apapun, kesuksesan kecil, misalnya um, kayak gini, kita sedang belajar untuk orangnya suka marah-marah. Aku dikit-dikit emosiku tersulut misalnya gitu. Kan usaha kita untuk belajar mengelola emosi itu kan gak gampang ya. Nah, jadi teman-teman gak bakal bisa langsung, aku tuh udah berusaha banget Kak nih supaya gak apa ya, gak tersulut lah emosi. Aku sudah berusaha misalnya dengan tarik nafas panjang, aku sudah berusaha untuk duduk sebentar saat makan. Emosi itu tetap naik turun. Nah, ada banyak banget yang seperti itu. Nah, teman-teman coba syukuri, coba lihat apa yang sudah kamu lakukan di situ. Yang dilema berproses. Sebelumnya saat ini aku sudah mau berusaha untuk memperbaiki itu walaupun belum berhasil. Itu coba hal-hal kecil itu coba untuk kita syukuri. Coba cari, pasti akan ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Jadi jangan terlalu fokus pada hasilnya nanti, bahwa kita harus goals kita tuh A nih. Kita nggak lihat bahwa ternyata kita sudah mencapai B, C, dan D.
karena kita terlalu fokus pada goals kita sih, gitu. Semoga menjawab pertanyaannya, ya. Oke, keren banget nih jawabannya dari kakak tadi. Kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Kak. Oke. Nah, kadang mungkin ada orang yang percaya dirinya tuh over gitu ya, Kak. Kayak kadang kepercayaan diri yang over itu muncul bahwasannya orang tuh jadi arogan gitu, Kak ya. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh menjaga keseimbangan yang sehat antara kepercayaan diri kita supaya kita nggak sampai ada di titik itu, ada di titik dimana kita arogan gitu, Kak. Itu uh, tadi sama apa yang sudah saya sampaikan tadi. Poinnya adalah kita coba untuk melihat, jadi jangan melulu untuk menatap ke atas, plus samping atau ke bawah. Kita selalu lihat sekeliling kita. Lihat, kalau misalnya kita dalam keadaan tidak ikut, kita lihat ke samping dan kita lihat ke bawah. Tapi kalau misalnya kita sedang merasa kita kayaknya naik, sedang tinggi-tingginya, aku sedang merasa kok kayaknya aku sangat luar biasa. Coba lihat ke atas, gitu. Jadi lihat sekeliling kita bahwa memang ternyata, oh, uh, usahaku ternyata memang, usaha yang lihat orang orang lain yang memang sudah jauh lebih baik dari aku kok tidak sesombong aku, gitu. Jadi coba juga lihat sekeliling atas, lihat ke samping, lihat ke bawah. Jadi dari situlah kita juga bisa belajar untuk ya, terus memperbaiki diri kita, terus apa ya, mengelola diri kita, terus memperbaiki diri, terus menjadikan itu motivasi. Gitu. Jadi saat kita meragukan diri kita lihat ke samping, lihat ke bawah, terus kita mulai merasa jumawa lah ibaratnya, kita over terlalu percaya diri atau apa, coba kita lihat ke atas, ke bawah. Memang ada hal-hal yang perlu kita perlu kita lihat bahwa memang, oh, ada yang lebih baik dari aku sehingga aku harus terus belajar. Atau, oh, ada yang kondisinya jauh lebih buruk dari aku sehingga aku harus bersyukur. Nah, itu kita harus ya. Oke, Kak. Kalau ngomongin tentang orang-orang di sekeliling kita nih, kita boleh dong lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya orang-orang di sekeliling kita tuh merupakan orang-orang yang pesimis gitu lah ya. Maksudnya mereka tuh kurang percaya diri dengan diri mereka sendiri. Sedangkan kita sendiri merupakan orang yang optimis. Kita tuh pengen banget menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kira-kira ada nggak sih tipsnya supaya kita juga bisa menyadarkan mereka bahwasannya jadi optimis tuh bagus kok. Bahwasannya kita harus percaya diri gitu, Kak. Gimana sih cara kita menginspirasi orang-orang di sekitar kita itu gitu? Oke, bagaimana cara menginspirasi orang-orang di sekitar kita? Gitu. Susah ya kadang-kadang. Misalnya kita kadang, misalnya ketika kita ngomong kok kayaknya dibilang, kamu sok tahu, kan khawatirnya seperti itu. Atau saat ini jadi misalnya kita menasehati orang lain, apalagi misalnya orang yang ibaratnya posisinya lebih tinggi dari kita, kadang memang cukup sulit. Nah, yang dilakukan, jadilah contoh. Jadilah contoh, karena orang akan lebih mudah uh, meniru apa yang kita lakukan daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kita tidak perlu capek-capek menjelaskan kepada orang lain bahwa ayolah, kamu harus kamu harus optimis bahwa ini gini. Tunjukkan dengan sikap kita bahwa dengan melakukan segala sesuatu dengan optimis, ternyata walaupun hasilnya misalnya ternyata tidak sesuai, tapi kita yakin bahwa itu memang hasil yang terbaik dari diri. Jadilah contoh. Jadi supaya orang itu melihat bahwa setelah kita berusaha dengan optimis, oh, kita kemudian mensyukuri hasil yang kita terima. Berbeda dengan ketika kita pesimis. Ketika kita pesimis di awal kita udah nggak yakin, kita udah ragu nih sama diri kita, akhirnya mengerjain segala sesuatu kemudian setengah-setengah. Begitu hasilnya keluar,
juga ya kecewa juga kan gitu. Di awal sudah tidak nyaman, di akhir melihat hasilnya juga sudah tidak nyaman. Tapi ketika kita menjadi contoh bahwa dengan sikap optimis kita bisa melakukan segala sesuatu dengan menyenangkan, karena kita yakin bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, dan apapun hasilnya nanti itu pasti yang terbaik. Kita sudah melakukan itu dengan optimis, dengan yakin. Kalau kita optimis, pasti kita secara selama proses kita pasti akan melakukan hasil akhirnya juga kita menerima itu dengan lapang dada. Kita juga dengan senang menerima orang lain yang melihat contoh kita, melihat proses kita itu akan lebih mudah ngomongnya gini 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 lagi untuk lingkungan yang secara apa ya, untuk lingkungan yang secara dirinya tuh udah nutup gitu. Enggak lah, aku nggak yakin kayaknya bisa. Kamu mau ngomong sampai berbusa-busa ke dia juga susah kan. Jadi tunjukkan dengan contoh. Oke, mungkin karena waktu juga udah menunjukkan pukul segini, kita juga udah bahas banyak banget dari tadi. Jawaban-jawaban juga sudah terjawab semua. Terima kasih banyak loh Kak atas pemberian materinya, jawaban-jawaban yang Sama-sama. Kakak, jawaban-jawaban yang sudah Kakak beri tadi juga. Intinya kepercayaan diri itu berarti ada di self love gitu ya Kak ya. Intinya cintai diri Salah kita satu dulu cara sendiri. untuk menumbuhkan. Betul. Dan untuk self love sendiri itu kita jangan ragu untuk nggak insecure gitu Kak ya. Oke. Oke, maaf. Halo, halo. Ya, Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adalah sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Nah, ya, mungkin itu tadi ya Kak ya. Intinya ada di self love juga dan kita tuh jangan takut untuk nggak insecure gitu Kak ya. Iya, jangan insecure. Dan untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita juga, kadang kita juga capek sendiri kalau kita mau ngomong secara apa omongan gitu ya. Kalau nggak kita buktiin secara aksi, mereka juga nggak bakal susah dikasih taunya juga gitu kayak oke. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini jadi lebih apa ya bisa berubah deh, jadi lebih percaya diri lagi ke depannya gitu sih. Sangat bermanfaat sih kan. Kali ini pembahasannya terima kasih banyak juga dari kita karena udah hadir untuk membahas podcast kali ini. Gitu aja. Oke. Sama-sama Oh ya, juga terima sebelumnya kasih kesempatannya dari teman-teman di sini. baik. Mungkin sebelumnya kita dokumentasi dulu kayak aku screenshot abis ini untuk dokumentasi bisa kayak. Oh ya, bisa, bisa. Oke. Oke. Ini ya. Sebentar ya. Ya. Udah siap? Saya screenshot ya. Oke. Satu.